Hai teman-teman semua, balik lagi bareng saya Ari di channel Kontaineran ID. Nah, di video kali ini kita akan membahas promosi ya, terutama promosi offline. Karena kalau teman-teman tanya, sepenting apa sih promosi itu? Ya, saya bakalan jawab dengan pertanyaan lagi. Pertanyaan yang pertama, emang ada produk yang laku tanpa promosi? Kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa produk-produk yang sudah menjadi top of mind masyarakat tetap mengeluarkan budget promosi? Nah, kalau teman-teman sudah tahu jawabannya atau mau diskusi, bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti kita diskusi di sana, oke? Oke, kalau misal kita ngomong soal promosi di Kontaineran ID, kita sering bahas nih, sistem promosi online dan juga offline. Tentu dari kedua sistem promosi ini atau metode promosi ini ada plus minusnya ya teman-teman. Kalau yang online ya lebih murah, kalau yang offline lebih kita ngeluarin budget. Di online sendiri kita sering mengenal 3 metode ya untuk mempromosikan produk dan juga perusahaan kita. Yang pertama adalah promosi secara agresif. Promosi ini maksudnya adalah kita langsung direct menawarkan produk dan juga perusahaan kita ke buyer kita. Jadi hanya dengan menggunakan company profile dan product list, kita bisa melakukan promosi agresif tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah promosi yang moderat atau promosi yang kalem. Ini biasanya menggunakan buying agent dan sejenisnya, atau bisa menggunakan ITPC atau melalui ITPC atau atasnya perdagangan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita mengenal promosi yang menunggu. Ternyata promosi itu ada yang menunggu juga. Nah, salah satu contohnya seperti kita membuat sebuah website yang dioptimalisasi dengan SEO, kemudian kita mendaftar di suatu marketplace, sehingga buyer yang mencari produk dan juga perusahaan kita. Nah, promosi yang sudah dilakukan secara online dapat teman-teman maksimalkan dengan promosi secara offline juga. Ini bisa dikombinasikan. Nah, maksudnya promosi secara offline adalah kita bisa bangun kantor cabang kita di negara sahabat, atau yang kedua, yang paling general atau yang memungkinkan untuk digapai adalah promosi pameran internasional. Banyak sekali pameran internasional yang diselenggarakan di Indonesia nih. Salah satunya adalah IFINA, ini untuk produk-produk furniture, dan juga Inacraft, biasanya untuk produk handicraft atau kerajinan tangan. Nah, yang ketiga ada pameran yang namanya T atau Trade Expo Indonesia. Ini untuk semua golongan produk yang berorientasi ekspor. Nah, sekilas tentang Trade Expo Indonesia 2022, ini akan dilaksanakan secara hybrid ya teman-teman. Jadi akan dilaksanakan di AISBSD untuk offline-nya pada tanggal 19 sampai 23 Oktober 2022. Nah, sedangkan online-nya akan dilaksanakan dari 19 Oktober sampai dengan 19 Desember 2022. Sekali bayar kita dapat 2 manfaat nih. Panjang lagi kan? Menarik untuk ditunggu sih sebetulnya. Selain itu, capaian dari Trade Expo Indonesia ini sangat mengagumkan. Pada tahun 2021 saja, pada saat COVID lagi tinggi-tingginya, T terpaksa dilaksanakan secara virtual atau online, mencatatkan 32.000 pengunjung dan transaksi senilai 6 miliar US dollar, 6 billion US dollar. Gila, kalau kita bisa dapat 1%-nya aja dari transaksi Trade Expo Indonesia, wah selesai teman-teman, mantep pokoknya. Setidaknya ada 4 alasan mengapa saya menyarankan kepada teman-teman untuk berusaha mengikuti Trade Expo Indonesia 2022 ini. Selain penyelenggaraannya yang lama karena hybrid ya teman-teman, yang pertama adalah Trade Expo Indonesia merupakan pameran produk unggulan Indonesia yang berkelas internasional. Sehingga kita bisa tahu setidaknya pesaing-pesaing kita di Indonesia siapa saja, dan juga kualitasnya apakah setara atau jomplang, atau paling tidak kita bisa mengetahui posisi produk kita itu ada di sebelah mana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk masuk ke pameran Trade Expo Indonesia ini nggak sembarangan teman-teman. Di depan itu ada proses screening terlebih dahulu. Jadi nggak bisa tuh misalkan ada keluarga cemara yang dia ada suami, istri, kemudian anak-anaknya cuma jalan-jalan, cuci mata, ngeliat-ngeliat produk, habis itu pulang, nggak bisa seperti itu. Harus di-screening terlebih dahulu. Anda siapa, dari perusahaan mana, tujuannya apa. Itu kalau misalkan udah lolos, baru boleh masuk. Nanti ada name tag-nya buyer gitu.
Pokoknya screening ini akan sangat membantu kita sebagai peserta pameran ya teman-teman. Jadi nggak ada lagi pengunjung yang main-main di sana. Meskipun pengunjungnya lokal, itu pasti mewakili dari sebuah perusahaan. Pasti nyari, ada yang mereka cari. Entah kerjasama, produk, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, acara Trade Expo Indonesia bukan hanya pameran. Ada yang namanya TTI Forum, kemudian yang kedua ada yang namanya talk show dengan buyer langsung. Jadi kita bisa tanya jawab apa yang mereka butuhkan, kemudian indikatornya apa aja. Itu bisa, ada acara talk show seperti itu. Biasanya tergantung dari wilayahnya, ada yang Timur Tengah, Eropa, Asia, dan lain sebagainya. Kemudian acara yang ketiga ada yang namanya business matching. Business matching ini misalkan seperti ini, jadi ada buyer nih yang mereka nggak mau nih keliling-keliling di T gitu, karena kan luas sekali ya. Mereka biasanya akan langsung menghubungi penyelenggara Trade Expo, mereka akan menginformasikan bahwa mereka butuh produk ini, berapa banyak, dari negara mana, kemudian panitia akan mengumumkan kepada Bapak Ibu ini ada buyer dari negara ini, kemudian mereka butuh ini, produk ini, sebanyak 1x20 feet. Nah, nanti bagi teman-teman yang punya produknya biasanya ngantri tuh. Biasanya ngantri dan juga masuk satu-satu. Langsung approach ke buyer ya. Langsung approach. Jadi di dalam ruangan itu ada buyer, ada panitia, dan juga ada kalian. Jadi kalian menjelaskan gitu tentang produk dan juga perusahaan kalian. Seru pokoknya teman-teman. Nah, kemudian yang keempat, pameran Trade Expo Indonesia ini bisa membantu kita untuk melatih bagaimana menghandle buyer secara langsung. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menjelaskan produk dan juga perusahaan kita, bagaimana kita melakukan pendekatan dengan buyer. Nah, itu pokoknya sekali kita ikut T, kita akan mendapatkan banyak sekali pengalaman yang sangat berharga lah. Nggak bisa dibandingin dengan uang ya 3 juta, 5 juta, itu pengalamannya luar biasa teman-teman. Tapi ya teman-teman, ada beberapa syarat yang harus kalian perhatikan sebelum kalian ikut Trade Expo Indonesia. Yang pertama adalah kalian atau produk kalian harus sudah berorientasi ekspor atau sudah berkualitas. Kemudian teman-teman harus mempunyai legalitas usaha, minimal adalah NIB dan juga NPWP. Kemudian yang ketiga adalah pelaku usaha yang sudah mendapatkan pelatihan ekspor itu bisa mendapatkan prioritas untuk bisa dapat slot di pameran tersebut. Nah, gimana nih? Kalian udah mau ikut belum? Atau udah tertarik ikut belum? Atau kalian masih ragu-ragu karena biayanya kalian dengar-dengar itu mahal? Ya memang betul teman-teman, pada tahun 2019 saya dan teman saya itu bisa habis sekitar 12 atau 13 juta. Karena space-nya kita bagi dua. Jadi 3 kali 3 meter itu kita bagi 2, sehingga 1,5 kali 3 meter. Nah, kalau misalkan tahun ini nggak ada fasilitas seperti itu, kita harus sewa satu booth 3 kali 3 meter. Nah, itu kurang lebih habisnya 31 jutaan. Itu udah semuanya, booth, kemudian kursi meja, kemudian pramuniaga, dekor, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman gimana nih untuk mengeluarkan uang 30 juta? Kira-kira pasrah nggak? Atau rela nggak nih? Tapi tenang teman-teman. Bukan Kontaineran ID namanya kalau nggak hadir dengan solusi. Kita ingin mengajak teman-teman untuk hadir juga di dalam Trade Expo Indonesia, tapi kita urunan sesama komunitas Kontaineran ID. Sehingga minimal kalau misalkan ada 10 orang yang tertarik, 31 juta dibagi 10 kurang lebih hanya 3.100.000. Dengan pengalaman yang sebegitu kompleks, mengeluarkan uang 3.100.000 menurut saya ya worth it lah, sangat worth it. Jadi bagi teman-teman yang tertarik, nanti mekanismenya seperti apa akan dijelaskan oleh admin ya. Jadi teman-teman silahkan WA admin aja. Nah, Kontaineran ID memberikan solusi kan. Jadi kalian silahkan bisa nabung karena ini masih lama ya teman-teman. Jadi ada sekitar 3-4 bulan waktu untuk kita nabung, jadi sebulan itu bisa 1 juta. Sehingga kita bisa mengikuti Trade Expo Indonesia 2022. Jangan terlalu sayang kepada duitnya, karena 3 juta itu nggak ada artinya kalau dengan pengalaman yang kita dapatkan, pengembangan diri, latihan,
Kemudian juga kalau kalian dapat kontrak nih dari 1% atau 0,5% dari transaksi T, waduh, mantap pokoknya. Nah, terima kasih banyak teman-teman udah menyempatkan diri untuk menonton video ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe ya, karena beberapa video saya nggak pernah ngajak kalian untuk subscribe. Jangan nonton doang, subscribe dulu bos. Oke? Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye.